Di balik wajahnya yang selalu terlihat kosong, Muichiro Tokito menyimpan masa lalu yang kelam dan penuh luka. Lahir sebagai anak kembar bersama kakaknya, Yuichiro, mereka berdua hidup sederhana di pedesaan. Ayahnya adalah pria baik yang selalu membantu orang lain, dan ibunya lembut namun rapuh. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, badai besar datang. Ibunya terserang demam parah dan ayahnya memutuskan pergi ke desa terdekat untuk mencari obat. Namun, di perjalanan, ia terjatuh dari tebing akibat hujan lebat. Dan meninggal. Tak lama setelahnya, sang ibu juga pergi menyusul. Dua anak itu pun menjadi yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Yuichiro, sang kakak, menjadi dingin dan penuh amarah. Ia melarang Muichiro bermimpi atau berharap banyak. Bahkan ketika seorang pemburu iblis datang menawarkan mereka kesempatan bergabung, memangnya apa yang kamu becus lakukan? Kau jadi pendekar? Menolong orang? Goblok juga ada batasnya! Yuichiro menolaknya mentah-mentah. Tapi hati Muichiro berbeda. Ia punya keyakinan bahwa kekuatan harus digunakan untuk menolong orang lain. Suatu malam, segalanya berubah. Iblis tingkat rendah menyerang rumah mereka. Yuichiro terluka parah saat berusaha melindungi Muichiro. Dalam kepanikan dan amarah, Muichiro mengambil kapak dan membantai iblis itu sampai mati. Meski tubuhnya penuh luka, darah mengalir di mana-mana. Saat ia kembali ke rumah, kakaknya sudah sekarat. Dengan napas terakhirnya, Yuichiro mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mencintai adiknya. Hanya saja ia takut Muichiro akan mati jika menjadi pemburu iblis. Kata-kata itu menjadi luka abadi di hati Muichiro. Bunda, aku mohon setidaknya selamatkan adikku. Dia ingin berguna bagi orang lain. Tolong hukum aku saja. Muichiro pun dibawa oleh Amane Ubuyashiki ke markas Demon Slayer Corps. Berkat bakat dan insting luar biasa, ia naik menjadi Hashira dalam waktu 2 bulan saja. Namun, tragedi masa lalunya membuatnya kehilangan banyak ingatan, menjadikannya pribadi yang tampak acuh dan melamun. Dalam pertempuran melawan Upper Moon 5, Gyoko, Muichiro sempat terperangkap dalam panci keramik. Siksaan itu hampir membuatnya kehilangan nyawa. Tapi di titik terendah, ingatannya mulai kembali, tentang keluarganya, tentang Yuichiro, dan tekad untuk melindungi orang lain. Dengan semangat yang menyala, ia mematahkan jebakan Gyoko, membebaskan diri, dan menebas leher iblis itu dengan satu serangan cepat. Ilmu napas kabut. Jurus ke-7. Kabut sama. Ketemu kamu! Apa? Kau bisa hilang? Namun, tak lama setelah itu, Muichiro menghadapi ujian terbesarnya. Pertarungan melawan Upper Moon 1, Kokushibo. Bersama Genya, Sanemi, dan Gyomei, ia bertarung mati-matian. Jurus-jurusnya mengalir cepat seperti kabut yang menari, mencoba menembus pertahanan Kokushibo yang nyaris sempurna. Meski tubuhnya penuh luka, Muichiro tidak berhenti. Dalam momen kritis, ia menusukkan pedangnya ke tubuh Kokushibo, memberi celah bagi rekan-rekannya untuk menyerang. Tapi serangan balasan Kokushibo terlalu cepat. Tubuh Muichiro robek parah, darah mengalir deras. Meski begitu, senyum tipis muncul di wajahnya, ia sudah melakukan bagiannya. Dengan napas terakhir, Muichiro mengingat kembali wajah kakaknya. Tidak ada lagi penyesalan, kabut hidupnya memudar, dan ia pergi dengan tenang. Muichiro Tokito, Mist Hashira. Seorang bocah yang kehilangan segalanya, namun mengorbankan hidupnya demi orang lain. Namanya akan selalu diingat, bukan karena kabut yang menyelimutinya, tapi karena cahaya yang ia tinggalkan di hati semua orang.